Purple You Podcast. Yeay. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget ya. Pokoknya setiap minggu tapi emang bintang tamunya sih selalu spesial. Tapi kali ini mungkin Paranoid udah sering lihat Dese gitu. Karena dia tuh eksis gitu. Kalau ada acara TV, ada radio, apa pokoknya yang BTS tuh biasanya ada. Masa gitu. sih? Loh, kamu kan belum aku welcome ke aku. Belum ya, suara-suara dulu aja ya. Oh iya, ini pasti Paranoid sudah, kalau yang udah sering ngikutin acara-acara BTS di Indonesia pasti tahu nih dari suaranya gitu ya. Kita welcome dulu nih Kak Furi. Halo, apa panggilannya Army? Paranoid. Pak Army Paranoid. Paranoid dan Paranoid Army. dan Army. Oke. Paranoid dan Army. Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang kalau kata Kak Furi sih dia belum pernah bahas nih di tempat lain gitu ya. Banyak nih kayaknya yang harus diklarifikasi. Lumayan. Karena Kak Furi ini katanya tuh sering di-hate netizen, dikatain pansos sama BTS. Padahal aku Gak mau ngomong sering pernah. Oh ya, pernah di-hate sama netizen karena dibilang pansos. Tapi sebenarnya aku kurang ngerti sih pansos sama BTS tuh gimana ya. Karena BTS aja di mana gitu ya. Mau pansos tuh gimana gitu. Sebenarnya tuh kenapa sih Kak awalnya bisa ada omongan kayak gini gitu? Karena dulu kan aku suka Korea tuh dari 2009. Yang dimana kan 2009 berarti BTS belum debut kan. Bener. Nah, itu awal banget aku suka Korea itu gara-gara namanya 2PM. Oke. Put your hands up, put your hands up. Itu Ya, itu. awalnya. Jadi berawal dari situ karena 2PM kan lumayan mature nih. Betul. Dan ada saatnya mereka untuk wamil kan. Jadi bubar tuh. Jadi aku dari 2PM itu jadi the hottest pindah ke GOT7. Karena kan anak didiknya tuh siapa juniornya kan. Satu company kan. Dari situ mungkin karena aku udah lumayan saat itu lumayan dikenal sebagai yang nge-stand GOT7 Agase. Ya. Jadi aku waktu itu sempat datang fan meetingnya GOT7 di Singapura. Wow. Kebetulan aku mewakili Indonesia untuk datang ke untuk naik ke atas panggung dan aku bisa dibilang aku dipeluk sama Jackson. Yang masuk gila. Kamera aku tuh yang sama Jackson, tapi yang lainnya juga karena mereka tuh yang benar-benar hangat gitu loh. Dan dari situ lumayan video aku tuh agak booming. Mungkin dari situ orang-orang tahu aku suka sama GOT7, tiba-tiba di tahun sekian aku tuh pindah ke Army. Jadi mungkin mereka ada beberapa yang kurang menerima keberadaan aku menjadi mungkin gitu saat ya. itu baby Army kan. Jadi kayak aku ada lumayan tuh di hate bilang kayak nih buat pansos nih jadi Army gitu. Ya untuk bukan pembelaan ya, untuk aku mungkin kayak mengklarifikasi. Aku bilang aku nggak perlu pansos untuk menjadi Army gitu. Sorry banget bukan untuk sombong tapi hanya untuk membenarkan dan mengclearkan pikiran-pikiran yang mungkin kotor untuk aku gitu. Jadi biar semuanya tuh clear dan tidak ada kebencian di hati kita masing-masing gitu kan. Karena biar damai nih semuanya. Jadi aku bilang aku suka BTS ya karena emang mereka itu ngebantu aku untuk love myself more. Sesuai campaign mereka gitu. Dan akhirnya saking aku capeknya nih karena kan sempat orang kayak nge-spill nama aku di Twitter di mana-mana seperti kamu tahu lah banyak orang nge-spill kan. Bener. Jadi aku tuh sempat bikin YouTube untuk bilang kayak how I become an army. Jadi alasannya tuh kenapa gitu, menceritakan dari awal gitu ya. Akhirnya dari situ kayak lambat laun seiring berjalannya waktu mereka menerima dan mengerti kenapa alasan aku untuk menjadi army gitu. Karena alasan aku pun pasti banyak menjadi alasan orang juga, terutama yang tadi aku bilang love myself more. Karena saat itu aku tuh kayak bisa dibilang sesedih itulah, sekasian banget sih Lover gitu saat itu hidupnya. Kayak ngerasa gue ngapain lagi sih hidup. Aku beneran mikir seperti itu. Adalah pokoknya masalah kehidupan aku yang aku berpikir kayak gue ngapain lagi ya hidup gitu, kayak nggak bersemangat gitu loh. Sesedih itu, sekasian itu. Kalau misalnya diinget-inget sekarang kayak aduh malu deh. Itu gitu. dark hour gitu ya, dark side. Akhirnya sebenarnya untuk yang pertama kali menjadi army itu adik aku. Adik aku duluan jadi army dan aku tuh sempet nganterin adik aku ke ICE BSD 2017 buat Wings. Aku nganterin loh. Yang dimana kalau misalnya sekarang aku pikir kok gue nganterin doang, kok gue nggak ikut masuk gitu. Dan saat itu aku emang lagi lumayan
aktif masih syuting saat itu, syuting sinetron, syuting FTV gitu. Jadi lumayan gak ada waktu untuk yang begitu gitu. Akhirnya aku cuma nganterin doang, dan saat itu aku belum sesuka itu sama BTS. Oh, baru kayak, tapi udah tahu Kak? Udah tahu karena kan misalnya kita anak lama ya, dari 2009 gak mungkin tahu BTS yang dia baru debut 2013 gitu kan. Terus udah tuh kalau dipikir-pikir kayak 2017 gue gak suka. Setelah nganterin adik aku sering dengerin lagu BTS, nonton variety show-nya segala macam BTS gitu. Ada nih kayak dark side gue lumayan bright gara-gara ngelihat konten-konten mereka. Kok gue bisa happy ya gitu. Terus dari situ si gengsi ini, oh iya, for you guys information, aku tuh gengsi banget untuk pindah fandom. Segengsi itu kayak ngapain sih gue suka gitu, kayak orang-orang suka, biarin aja ya, biarin suka aja. Karena aku dulu dikatain kayak ngapain lo suka sama 2PM, lagunya Nora, JYP digituin. Terus gue bilang kayak apaan orang gue suka kok gini-gini. Yang kayak kan maju lu gitu kan. Iya, kayak gue bakal fight nih buat 2PM gitu kan. Karena zaman dulu 2PM itu kan compare-nya sama Big Bang kan. Jauh dong. Kalau misalnya bisa dibilang musikalitas Big Bang itu emang gila banget kan saat itu, kayak sekeren itu Big Bang gitu. Ya gue tetap dengan pendirian gue suka 2PM man. Gue JYP Pride nih gitu, JYP Stan gitu kan. Aku VIP lagi Kak dulu, gitu, sebelum ARMY. Oke, nah itu dia. Terus kayak ya udah, makanya untuk berpindah dari JYP Stan ke ARMY itu akan benar-benar takes time banget. Mungkin bisa dibilang kayak around a year untuk aku bisa kayak oh gue ARMY nih sekarang gitu. Awalnya itu aku nggak ngaku kalau aku emang beneran suka BTS gitu. Kayak bilang ke adik aku, BTS ini kontennya banyak ya gitu. Terus nonton ngikut segala macam. Kok lama-lama kayaknya gue suka deh gitu kan. Udah awalnya tuh masih kayak oh gue nge-stan GOT7, gue nge-stan BTS juga nih. Oh jadi dua multi fandom ya. Betul. Waktu itu. Tapi ternyata karena aku tuh nggak bisa ngebagi hati. Kayak susah nih gitu. Pasti ada salah satu yang lebih dominan gitu ya. Betul. Awalnya tuh kayak ya udah, kayak gue bisa nge-stan dua-duanya deh. Gue bakal cinta sama dua-duanya deh gitu. Cuman ternyata si BTS ini lebih dominan di hidup aku. Dan kebetulan kemarin GOT7 itu kurang produktif untuk konten-kontennya. Jadi kan ke-replace kan, mau gak mau gitu kan. Akhirnya ya udah. Akhirnya aku memutuskan untuk kayak oke, gue kayaknya sorry banget, gue bukan bilang GOT7 gak berpengaruh di hidup gue, tapi saat itu BTS lah yang paling berpengaruh di hidup aku dan kayak ngebuat aku kayak oh gue Furi yang baru nih, kayak gue lebih happy gitu-gitu. Udah dari situ. Dan lebih apa ya, mendapatkan dampak positifnya tuh berasa banget pada saat itu ya gitu Kak. Betul. Tapi apakah dari Agase juga pernah nggak ada hate gitu kayak kamu meninggalkan kita? Oh gitu. ada banget. Ada banget ya. Dari dua belah pihak nih, gue kayak disembur gitu. Untung gue betonnya kuat. Tapi sebenarnya tidak bocor gitu. Sebenarnya kurang paham juga sih ya kenapa itu kan sebenarnya hak gitu ya Kak ya. Hak setiap orang, dan fangirling itu kan hobi. Jadi kayak kenapa urusan orang, hobimu apa gitu. Ngerti gak sih Kak? Kayak kurang paham tuh aku di situ kenapa harus di hate gitu. Oke, karena kebetulan mungkin Agase itu bilang kayak lo tuh nggak tahu berterima kasih, nggak sadar diri. Lo tuh udah pernah dipeluk sama member GOT7, udah pernah fan meeting segala macem. Kenapa sih lo harus pindah fandom gitu? Dasar lo pansos gitu-gitu. Terus gue kayak oke, gue benar, mau gue gimana pun pasti gue dibilangnya salah gitu. Bener. Jadi kayak ya udah, akhirnya aku daripada banyak ngomongnya bacot di sosial media, akhirnya gue bikin lah tuh kan, YouTube. Yaudah lo nonton aja deh gitu, capek gue gitu. Daripada kayak ngepost story terus ya Kak tiap hari gitu. Karena jujur gue juga gak suka yang terlalu drama di sosial media, kayak gak perlu gitu. Gue harusnya nge-share yang positif-positif aja. Akhirnya lambat laun ya mereka mengerti, dan gue sekarang diakui untuk menjadi ARMY gitu. Congratulations, welcome to the family. Padahal udah welcome dari lama. Gitu. Tapi pernah gak Kak waktu masa-masa hate ini tuh Kakak sampai kayak gimana gitu? Capek. Kayak bener-bener drain mentally yang serius gitu Kak. Jujur iya, karena sebenarnya gue tipe yang kayak udah tahu nih, ngecek juga di Twitter segala macam, kok nggak berhenti ya, agak capek, udah gue nggak usah tahu deh gitu. Tapi namanya netizen kan nyari tahu kayak gitu kan, terus nge-share di DM aku. Iya Kak, ada yang ngomongin ini gitu-gitu. Betul, ya Kak. Mau nggak mau kebaca. Ya aku ya lumayan ke-trigger lah gitu. Akhirnya kayak makanya dari situ aku membuktikan kalau gue tuh lebih bahagia sekarang. Gue nggak perlu tuh direndahkan sama kalian gitu. Akhirnya di mana aku 2018 itu jarang banget di Indonesia. Jadi kayak aku mencari kebahagiaan aku itu dengan traveling. Nah, dari situ juga muncul lagi tuh hate.
Aku waktu 2018 5 kali ke Korea. Wow. Bolak-balik. Terus mereka sempat aja ya, namanya juga mungkin ya aku bukan kenapa-napa ya, maksudnya mereka pasti ada keirian sosial. Bener. Yang kayak mentang-mentang ini bolak-balik Korea mentang-mentang punya duit nih gitu. Tapi sebenarnya ya itu sebenarnya balik lagi iri sih Kak ya. Lebih ke iri sih karena nggak menemukan letak salahnya kamu bolak-balik Korea itu kenapa ya gitu. Betul, masalahnya kalau apa misalnya nggak ada gitu ya. kata-kata iri, mungkin nggak ada lagu yang iri janji. Jangan iri. Iya kan? Itu lagu apa? Perasaan gua kok bingung gitu ya. Salah lirik deh. Oke. Gitu. Bener sih. Paranoid ini juga pelajaran penting ya, bahwa seorang even kayak army influencer juga kayak Kak Furi udah centang, dia tuh bacain gitu loh. DM, di tweet, dibaca gitu. Jadi kalau kalian lempar kejahatan gitu ke seseorang gitu, mereka tuh notice dan mereka tuh orang. Jadi jangan pikir kalau influencer di hate dia udah terkenal, udahlah dia mempan pasti dia kuat gitu. Atau aku sering baca gini, ya dia kan influencer harus ini dong tangguh gitu kan. Kalau berani jadi influencer berani di hate gitu. Benar gitu sih konsepnya. Nggak gitu konsepnya karena saya, Anda, Kak Furi semua sama manusia punya hati gitu. Jadi kalau dikata-katain tuh bisa hancur juga gitu ya. Jadi jangan enteng jari gitu. Walaupun kita ngomong nih ya udah beribu sampai berbuih gitu kan, berdosa, tapi bakal ada tetap orang seperti itu. Jadi memang kita harus kuat-kuatin mental lagi dan nggak usah pengen tahu deh gitu. Gitu. Kalau dari keluarga pernah ada nggak Kak, atau teman dekat atau keluarga yang hate gitu? Misalnya ke kakak entah soal perkepopan inilah gitu. Lebih kalau keluarga sih enggak sih, lebih ke teman-teman yang dulu ngatain aku menjadi seorang K-pop itu alay, dan sekarang kayak welcome to the jungle bitch gitu. Kayak semua orang tiba-tiba kayak hai gimana kok dia lucu banget ya gitu. Terus kayak kok ini bagus ya gitu. Kayak kemana aja loh gitu. Ada keselnya kan pasti kan. Yang kemarin lo ngatain gue gitu. Aku udah nyemplung duluan gitu. Gue udah kering deh kayak ini, gue lo baru basah gitu. Tapi itu bener-bener yang dibilang lu alay terus kayak nggak ditemenin atau kayak gimana Kak? Mungkin kalau nggak ditemenin nggak segitunya sih, karena kan kalau misalnya di lingkungan mereka nggak ada aku nggak rame. Gitu. Keren. Kak Furi ini zodiaknya apa ya? Sagittarius. Oh pantes. Zodiaknya Sagittarius, makanya dia kayak melancong kanan kiri pasti. Kan kemana-mana gitu. Jadi intinya apa ya? Misalnya aku tuh lumayan bisa masuk ke mana aja. Betul. Jadi walaupun aku dikatain alay atau apa, teman-teman aku yang so American, terus gue yang Korea gitu, tetap aja bisa nyambung gitu. Cuman kalau untuk dikatain tetap dikatain. Tapi kayak ya udahlah gitu kan. Ya udah. Ya as long as lu fun aja sama kita gitu, tapi tetap dikatain. Sekarang kayak welcome gitu. Soalnya lama-lama dicekokin juga sih lewat konten, lewat misalnya Kak Furi ngepost, lama-lama mereka juga lihat sih kayak boleh juga. Betul. Tapi kan gitu sekarang kebanyakan orang kayak being an army jalur COVID atau enggak jalur Netflix gitu kan. Betul. Dan emang maksudnya lagi pandemi, orang nggak ngapa-ngapain jadi kepo ya kayak. Dan BTS udah lagi di atasnya paling atas. Jadi siapa sih yang sekarang nggak tahu BTS gitu ya. Tapi selamat nih untuk orang-orang yang nonton konser di saat BTS lagi saat atasnya, nabungnya banyak. Nah benar. Dan ya berdoa yang banyak ya kayak uang banyak belum tentu bisa nonton juga. Gitu ya. Jangan dianggap remeh kalau lo punya duit, lo bisa apapun, nggak akan semudah itu untuk BTS gitu. Karena kemarin tiket konser LA aja di StubHub udah 500 juta. Betul. Mending beli apa ya? DP rumah sih Kak kebetulan. Nah ini pertama kali Kakak tuh tadi kan udah diceritain nih di YouTube gitu kan, kayak awalnya notice BTS tuh dari mana sih Kak? Dan perjalanan sukanya MV pertama yang Kakak nonton, perasaannya waktu itu gimana sih? Boleh diceritain ulang Kalau Kak? notice BTS tuh pas dia debut pun kan dia satu panggung sama 2PM. Jadi di acara music show gitu ya aku lagi nonton 2PM ya ada mereka gitu. Jadi Kakak udah ngeh tuh. Sebenarnya udah ngeh karena kan sebenarnya aku juga mendengarkan ke semua lagu. Ya mau gak mau notice mereka. Nah tapi awalnya banget itu yang bikin aku ingat adalah RM. Oke. Jadi ya dia tuh terkenalnya kan dengan yang sangat jenius dan sexy brain itulah gitu. Dari situ ya nyari tahu. Cuman ya cukup tahu aja gitu. Terus habis itu perjalanannya setelah itu kayak Kakak mulai nonton MV apa atau gimana gitu-gitu. Ya, awal suka tuh. Awal suka ya. Dari adik aku nonton variety show-nya, MV-MV-nya, terus dengerin lagunya pas di mobil.
Terus awalnya banget itu pas adek aku nonton konten mereka yang apa gitu, ada Jungkook lagi makan. Aku tuh suka banget ngeliat orang makan yang bikin aku nafsu makan. Kan Jungkook kan kayak kelinci gitu ya, kayak makan gitu kan. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.